Hai semua, selamat datang di channel Dipta Samsidin. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai materi limit fungsi. Nah, materi kita yang pertama dari limit fungsi ini adalah pengertian dari limit fungsi itu sendiri. Sebelum kita masuk ke beberapa contoh soal, coba perhatikan kalimat-kalimat dalam percakapan sehari-hari berikut ini. Nah, kalimat yang pertama, pembalap sepeda X hampir saja mencapai kota. Kalimat yang kedua, nilai rata-rata ulangan matematika di kelas 12 mendekati sempurna. Nah, kata hampir dan juga kata mendekati dalam kedua kalimat tersebut dapat kalian analogikan dengan pengertian dari limit itu sendiri. Jadi, kesimpulannya, kata hampir ataupun kata mendekati itu bisa memberikan makna yang sama dengan pengertian limit pada materi ini. Nah, bagaimana cara menentukan limit suatu fungsi? Ada dua cara dasar untuk memahami pengertian dari limit fungsi atau menentukan nilai dari limit fungsi. Yang pertama yakni dengan menggunakan pengamatan grafik fungsi di sekitar titik yang ditinjau. Jadi yang pertama, kita nanti akan menggambar dari fungsi itu sendiri. Kemudian kita mengamati nilai dari grafik fungsi di sekitar titik yang ditinjau. Nah, cara yang kedua yakni perhitungan nilai-nilai fungsi di sekitar titik yang ditinjau. Jadi yang kedua ini kita berfokus kepada perhitungan, bukan menggambar. Nah, kita akan bahas satu persatu dari kedua cara untuk memahami limit fungsi ini. Kita lanjutkan dengan perhitungan nilai-nilai fungsi di sekitar titik yang ditinjau. Nah, jadi kita mulai dulu dari poin yang kedua, yakni perhitungan nilai-nilai fungsi di sekitar titik yang ditinjau. Nah, misalkan kita mempunyai suatu fungsi fx dengan nilai x plus 2. Untuk nilai x yang mendekati 1. Berapakah nilai fungsi fx di atas? Pernyataan ini atau permasalahan ini kita bisa notasikan dalam bentuk limit x mendekati 1 untuk fungsi fx. Atau bisa juga kita nyatakan kita ganti fx-nya dengan x plus 2 sehingga menjadi limit x mendekati 1 untuk x plus 2 nilainya berapa. Jadi ini bentuk notasi limit. Jadi ketika soalnya sudah dinyatakan dalam bentuk notasi limit. Tanda X, tanda panah ke kanan 1, ini dibaca adalah nilai X mendekati 1. Jadi nilai X mendekati 1. Untuk menyelesaikannya dengan menggunakan perhitungan nilai-nilai fungsi di sekitar titik yang ditinjau, caranya yang pertama, kita berfokus dulu pada nilai yang didekati. X mendekati 1. Nilai X, di sini kita buat tabel, nilai X mendekati 1 dari kiri dan dari kanan. Kita ambil beberapa sampel nilai X, tidak usah semua. Kita ambil beberapa contoh, 0,8, 0,9, 0,999 yang mendekati 1 dari kiri. Kemudian dari kanan kita ambil 1,1, 1,0001. Jadi yang dari kanan kita ambil ini, 2. Yang dari kiri kita ambil 3. Berapapun bisa. Asalkan kalian ingat harus mendekati 1 dari kiri maupun dari kanan. Kemudian nilai X ini kita substitusi ke fx. 0,8 kita masukkan ke fungsi X plus 2 diperoleh 2,8. 0,92,9, 0,009 disubstitusi diperoleh 2,99. Dan seterusnya nilainya akan mendekati 3 dari kiri. Kemudian
Begitu juga dari kanan, kita substitusi 1,1 ke X plus 2, nilainya 3,1, kemudian 1,001, kita substitusi hasilnya 3,01, dan seterusnya. Ternyata kita peroleh nilainya akan selalu mendekati 3 dari kanan. Nah, dari sana, karena kedua nilai X dari kiri nilainya mendekati 3 dan X dari kanan, nilai X dari kanan ketika disubstitusi nilai fx mendekati 3, maka dapat kita simpulkan bahwa limit X mendekati 1 untuk fungsi fx, yakni limit X mendekati 1 untuk X plus 2, hasilnya adalah 3. Jadi sekali lagi yang perlu kalian ingat, kalian ambillah beberapa nilai dari kiri, kemudian substitusi ke fx, tentukan nilai berapa yang dia dekati. Kemudian, ambil beberapa nilai dari sebelah kanan 1, kalian ambil beberapa sampel, substitusi, cek nilai berapa yang didekati. Nah, dari situ kalian akan memperoleh kesimpulan yang merupakan hasil dari limit X mendekati 1 X plus 2, yakni 3. Kita lanjutkan dengan bagian yang pertama, yakni pengamatan grafik fungsi di sekitar titik yang ditinjau. Kita lanjutkan dengan bagaimana memahami limit fungsi dengan cara yang kedua, yakni pengamatan grafik fungsi di sekitar titik yang ditinjau. Nah, saya menggunakan soal yang sama. Misalkan kalian diberikan fungsi fx, x plus 2 untuk x mendekati 1. Berapakah nilai fungsi fx? Nah, sama seperti sebelumnya, pernyataan masalah ini kita bisa nyatakan dalam bentuk notasi limit, yakni limit X mendekati 1 fx, atau bisa dituliskan limit X mendekati 1 untuk fungsi X plus 2, nilainya berapa. Jadi kalimat ini kita bisa nyatakan dalam bentuk notasi limit seperti berikut. Nah, karena yang di sini yang kita gunakan adalah pengamatan grafik fungsi jadi kita gambarkan dulu permasalahannya. Jadi kita gambarkan grafik dari fungsi X plus 2. Nah, kita memperoleh gambaran seperti berikut. Kemudian kita ambil nilai X sama dengan 1. X sama dengan 1, kita cek nilai fx-nya ada di 3. Nah, untuk menyelesaikan atau mendapatkan nilai dari limit X mendekati 1 fx atau limit X mendekati 1 X plus 2, yang perlu kalian perhatikan adalah jika limit X mendekati A dari kiri atau negatif, ini yang dimaksud dengan limit kiri. Jika limit X mendekati A negatif fx sama dengan limit X mendekati A positif untuk fx sama dengan L, maka fungsi Y sama dengan fx terdefinisi untuk X di sekitar A. Nah, maksudnya apa? Ketika limit kiri, limit untuk X mendekati suatu nilai dari kiri, hasilnya sama dengan limit X mendekati suatu nilai dari kanan. Jadi ketika hasilnya mereka sama, yaitu L, maka dapat dipastikan fungsi ini, fungsi yang kita permasalahkan, terdefinisi atau memiliki nilai limit untuk X di sekitar A. Nah, untuk permasalahan ini bagaimana? Untuk permasalahan ini kita cek terlebih dahulu limit X mendekati 1 dari kiri untuk X plus 2, hasilnya berapa? Kemudian limit X mendekati 1 dari kanan, hasilnya berapa? Kalau mereka sama, nanti kita simpulkan limit X mendekati 1 untuk X plus 2 berapa?
Nah, caranya adalah kita amati grafik yang sudah kita buat sebelumnya. Dari grafik ini, kita akan menentukan nilai-nilai ini. Nah, X mendekati 1 dari kiri. Ketika nilai X mendekati 1 dari kiri, ini nilai 1 didekati dari kiri, maka fungsinya mendekati nilai 3. Jadi dapat dipastikan ketika X mendekati 1 dari kiri, limit X plus 2 nilainya mendekati 3. Kemudian ketika X mendekati 1 dari kanan, maka nilai fx-nya pun bergerak mendekati 3 juga berdasarkan grafik ini. Karena nilai limit kiri dan limit kanannya sama, nilainya sama, yakni sama dengan 3, dapat kita simpulkan bahwa limit X mendekati 1 untuk fungsi X plus 2 nilainya adalah 3. Nah, pertanyaannya muncul, bagaimana kalau limit kiri dan limit kanannya berbeda? Kalau limit kiri dan limit kanannya berbeda, berdasarkan pernyataan ini, maka dia tidak mempunyai nilai limit fungsi. Atau dengan kata lain dapat dinyatakan fungsi tersebut tidak terdefinisi untuk X di sekitaran nilai yang kalian cari. Jadi kalau nilainya berbeda, maknanya seperti tadi. Nah, kita lanjutkan dengan beberapa contoh untuk lebih memahami dari materi pengertian limit fungsi ini. Contoh yang pertama. Diketahui fungsi fx ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Fx, x kurang 3 untuk x kurang atau sama dengan 4. Kemudian 3 kurang setengah x untuk x lebih besar dari 4. Permasalahannya yang pertama, tentukan nilai x mendekati 4 dari kiri untuk fungsi fx. Yang kedua, tentukan limit X mendekati 4 dari kanan untuk fungsi fx. Yang ketiga, apakah limit X mendekati 4 untuk fungsi fx ada? Jika ada, hitunglah nilai limit fx X mendekati 4. Nah, yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah mengenai sistem fungsi ini. Sistem fungsi ini menyatakan pertama, ada nilai 4. Untuk nilai X kurang atau sama dengan 4, dari 4 ke kiri, fungsi yang digunakan adalah fx sama dengan x min 3. Sedangkan untuk 4 ke kanan, fungsi yang digunakan adalah, atau x lebih besar dari 4, fungsi yang digunakan adalah 3 kurang dari setengah x. Nah, yang perlu kalian pahami adalah hal ini. Jadi, untuk nilai 4 ke kiri, kurang atau sama dengan 4, x kurang atau sama dengan 4, fungsi yang digunakan adalah x kurang dari 3. Untuk nilai 4 ke kanan atau x lebih besar dari 4, yang digunakan adalah 3 kurang setengah x. Nah, sekarang baru kita mulai untuk menyelesaikannya. Yang pertama, limit X mendekati 4 dari kiri untuk fungsi fx nilainya berapa? Untuk X mendekati 4 dari kiri, berarti fungsi yang digunakan adalah X kurang dari 3. Sehingga limit X mendekati 4 dari kiri, fungsinya kita ganti dengan X min 3. Hasilnya, nilai yang didekati ini kita substitusi ke fungsi 4 kurang 3.
sama dengan 1. Sehingga limit X mendekati 4 dari kiri, untuk fungsi fx kita peroleh nilainya 1. Kemudian yang kedua, limit X mendekati 4 dari kanan. Berdasarkan sketsa kita ini, garis bilangan ini, untuk nilai 4 ke kanan atau nilai 4 yang didekati dari kanan, fungsi yang digunakan adalah limit X mendekati 4 dari kanan, fungsi yang digunakan 3 kurang setengah X. Nah, untuk menentukan nilainya berapa, nilai yang didekati ini kita substitusi ke fungsinya. 3 kurang dari setengah kali 4. 3 kurang 2, 1. Sehingga limit X mendekati 4 dari kanan untuk fungsi fx hasilnya 1. Kita peroleh 2 hasil ini. Kemudian untuk soal yang ketiga, apakah limit X mendekati 4 untuk fx ada? Nah, yang kita gunakan adalah materi yang tadi. Jika limit X mendekati 4 dari kiri sama dengan, hasilnya sama dengan limit X mendekati 4 dari kanan, maka limit X mendekati 4 untuk fx ada. Nah, kita peroleh hasilnya dari nomor A dan nomor B. Limit X mendekati 4 dari kiri, fx sama dengan limit X mendekati 4 dari kanan, yakni hasilnya adalah 1. Maka limit X mendekati 4 untuk fx ada. Nilainya yakni X mendekati 4 fx hasilnya adalah 1. Jadi dasarnya kita gunakan pernyataan tadi. Jika limit kiri dari suatu fungsi hasilnya sama dengan limit kanan dari suatu fungsi, maka dia dinyatakan, fungsi tersebut dinyatakan terdefinisi untuk nilai X di sekitaran nilai tersebut. Terdefinisi itu maknanya adalah nilai limitnya ada pada titik yang dituju atau titik tertentu tersebut. Nah, kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Diketahui fungsi fx x kuadrat dikurangi 9 per x min 3 dengan daerah asal atau domain fungsi f, yakni x di mana x elemen bilangan real dan x tidak sama dengan 3. Hitunglah nilai limit x mendekati 3 fx dengan cara menghitung nilai-nilai fungsi di sekitaran x sama dengan 3. Nah, permasalahan ini bisa kita notasikan dalam bentuk limit X mendekati 3 untuk fungsi fx, atau bisa ditulis limit X mendekati 3 untuk fungsi x kuadrat dikurangi 9 per x min 3. Hasilnya berapa? Nah, caranya kita gunakan perhitungan nilai-nilai fungsi di sekitaran x sama dengan 3. Karena pada soalnya meminta menggunakan itu. Sehingga untuk nilai X kita ambil beberapa nilai di sini yang mendekati 3 dari kiri. Jadi ada 2,8, 2,7, 2,9999. Kemudian beberapa nilai juga yang mendekati 3 dari kanan. Contohnya kita ambil 3,2, 3,1, 3,001. Nah, nilai-nilai X ini kita substitusi ke fungsi fx. Dapatkan hasilnya. Nah, pada tabel ini saya sudah tuliskan hasilnya. Jadi 2,7 kita substitusi hasilnya 5,7. Kemudian 2,8, 5,8. Dan
2,9999 hasilnya 5,999. Sehingga dari kiri ini nilai yang cenderung didekati adalah nilai 6. Kemudian begitu juga nilai yang ada di bagian kanan. Kita substitusi ke fungsinya. 3,2, 6,2, 3,1 hasilnya 6,1, 3,001 hasilnya 6,001. Jadi dari kanan nilainya terus mengecil sampai mendekati 6 juga. Nah, sehingga kesimpulan dari sini nilai yang didekati dari kiri dan dari kanan sama, maka kita bisa peroleh limit X mendekati 3 untuk fungsi X kuadrat min 9 per X min 3, hasilnya adalah 6. Jadi karena nilai yang didekati dari kiri cenderung mendekati 6, dan nilai X yang dimasukkan ke fungsi dari kanan cenderung juga mendekati 6, maka kita simpulkan hasil dari limitnya adalah 6. Nah, kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, diketahui fungsi fx dirumuskan dengan fx 2x min 3 untuk x kurang dari 3 dan x kurang dari 1 untuk x lebih besar dari 3. Hitunglah limit x mendekati 3 fx dengan cara menghitung nilai-nilai fungsi di sekitaran x sama dengan 3. Nah, dari sini kita gunakan juga cara yang pertama tadi. Kita terjemahkan maksud dari soalnya ini atau maksud dari sistem fungsi ini apa. Jadi, patokannya ada di nilai 3. Nilai 3 ke kiri, fungsi yang digunakan adalah 2x min 3. Kemudian nilai 3 ke kanan, untuk x lebih besar dari 3, fungsi yang digunakan adalah x min 1. Nah, yang kita cari di awal adalah limit x mendekati 3 dari kiri. Untuk nilai x mendekati 3 dari kiri, fungsi yang digunakan adalah 2x min 3. Sehingga limit x mendekati 3 dari kiri, 2x min 3. Hasilnya kita substitusi 3 ke persamaannya. 2 kali 3 dikurangi 3. 6 kurang 3, 3. Sehingga kita peroleh hasilnya 3. Kemudian yang kedua, limit x mendekati 3 dari kanan. Hasilnya adalah x mendekati 3 dari kanan, fungsi yang digunakan x min 1, sehingga hasilnya kita substitusi 3, nilai yang didekati ini kita substitusikan ke fungsi 3 kurang 1, hasilnya 2. Nah, dari sini kita peroleh kesimpulan. Limit x mendekati 3 dari kiri, hasilnya tidak sama dengan limit x mendekati 3 dari kanan. Maka, dapat dipastikan limit x mendekati 3, fx nilainya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena limit fx atau nilai limit fx untuk x mendekati 3 tidak terdefinisi. Jadi, nilai dari fx, nilai limit untuk fx pada suatu titik tertentu, yakni x mendekati 3, di sana dia tidak terdefinisi. Jadi hasilnya seperti ini. Karena limit kiri dan limit kanannya kita dapatkan hasilnya berbeda. Nah, kita lanjutkan dengan contoh yang terakhir.
Contoh yang terakhir. Diketahui fx sama dengan akar x dikurangi 5. Selidikilah limit x mendekati 0 fx, apakah limit x mendekati 0 akar x min 5 ada. Nah, caranya di sini karena kita disuruh untuk menyelidiki, kita akan gunakan pengamatan menggunakan grafik. Jadi kita selidiki menggunakan grafik. Grafik dari akar x dikurangi 5. Nah, terlebih dahulu kita akan menggambarkan grafik X mendekati 5. Nah, dari sini ketika nilai X, untuk memudahkan dalam menggambar, ketika nilai X-nya 0, maka yang kita peroleh sumbu X, sumbu Y. Ketika X-nya 0, maka nilai yang kita peroleh negatif 5. Negatif 5. Ketika nilai X kita ambil saja bilangan 4. Ketika nilai X-nya 4, 1, 2, 3, 4, maka nilainya adalah akar 4 dikurangi 5, plus minus 2 dikurangi 5. Plus 2 kurang 5, negatif 3. Jadi dia memiliki dua hasil, plus 2 dikurangi 5 dan negatif 2 dikurangi 5. Yakni negatif 3 dan negatif 7. Sehingga kita dapatkan grafiknya. Nah, jadi dia parabola yang terbuka ke kanan. Jadi ini grafik fx sama dengan akar x dikurangi 5. Nah, setelah mendapatkan grafiknya ini, maka pengamatan bisa kita lakukan dengan mudah. Jadi kita analisa yang pertama, limit kirinya. X mendekati 0 dari kiri untuk akar X dikurangi 5, hasilnya berapa? Ketika X mendekati 0 dari kiri, jadi X mendekati 0 dari kiri, dia kita bilang hasilnya, kita bilang karena di sini tidak ada graf, maka dia kita bilang tidak terdefinisi. Karena di bagian kirinya ini, di sebelah kiri dari sumbu Y, tidak ada graf sama sekali. Jadi grafiknya dari akar X dikurangi 5 ini, lebih banyak ada di sebelah kanan atau di nilai X positif. Sehingga untuk X mendekati 0 dari kiri, dia kita katakan tidak terdefinisi. Kemudian yang kedua, limit X mendekati 0 dari kanan. Akar X dikurangi 5. Nah, dari kanan, nilai X mendekati 0 dari kanan, kita lihat grafnya, semakin kecil nilai X-nya, grafnya ini selalu mendekati negatif 5. Jadi hasilnya negatif 5. Nah, dari sini, dari kedua hasil ini, kita dapat analisa limit X mendekati 0 dari kiri untuk akar X min 5 atau fx, dan limit X mendekati 0 dari kanan, akar X dikurang 5, hasilnya tidak sama. Maka kesimpulannya, limit X mendekati 0 untuk akar X dikurang 5, nilainya tidak ada. Karena untuk nilai limit dari fungsi akar X min 5 di sekitaran X mendekati 0, dia tidak terdefinisi. Nah, itulah hasil yang kita peroleh dari soal yang terakhir ini. Nah, semoga apa yang saya jelaskan di sini mengenai pengertian limit fungsi kalian bisa pahami dengan mudah. Terima kasih sudah menonton video ini. Tolong dukungan kalian dari video-video saya ini dengan cara mengklik like, komen, kemudian subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian mengenai video pembelajaran ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Dah.